Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih dari babak 9 Tata Steel Chess Turnamen 2023. Di babak 9 kemarin malam kawan, ada dua partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Ding Liren versus Anies Giri, dan satu lagi partainya Arjun Erigaisi dikalahkan oleh Richard Rapport kawan. Sore ini kawan, tampilan dari chess.com ini kembali pulih. Memang akhir-akhir ini chess.com ini kelebihan beban kawan karena membernya sangat banyak kawan. Merupakan website atau pilihan nomor satu bagi pecinta-pecinta catur untuk bermain online kawan. Jadi harap maklum kalau kalian bermain di chess.com sering terjadi crash di chess.com ini karena servernya mulai kelebihan beban kayaknya kawan. Bukan promosi untuk chess.com karena chess.com juga tidak mengendorse admin, cuma imbal baliknya admin juga berterima kasih pada chess.com karena dengan adanya chess.com admin juga lebih mudah untuk mengulas game-game turnamen-turnamen yang sedang berlangsung kawan. Tadi kita sudah lihat permainannya Anies Giri yang menghajar Ding Liren. Sekarang giliran kita akan melihat permainannya Arjun versus Richard Rapport ini. Tapi sementara kita tengok lagi kawan posisi klasemen, karena tadi tampilan klasemennya kurang menarik untuk kita lihat. Sekarang kita lihat lagi. Nordicbet Abdussatorov ini masih cukup kokoh di puncak klasemen. Sekarang selisihnya cuma setengah poin kawan karena Anies Giri menang, Abdussatorov remis. Wesley So mengikuti di posisi ketiga dengan 5,5 poin, dan di bawahnya Wesley So ada Levon, Caruana, Pragnananda, Carlsen dengan 5 poin, dan diikuti oleh Richard Rapport yang kembali memetik kemenangan berturut-turut sejak babak ke-8 dan babak ke-9 kemarin malam, dan diikuti oleh pemain yang lainnya. Sedangkan di posisi buncit ada 3 pemain muda kawan, Arjun, Vincent Kemmer, dan Domara Jukukes. Oke, sekarang kita ke papan analisis dari permainannya Arjun versus Richard Rapport di babak ke-9 kemarin malam, di mana Arjun pegang putih bermain mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, dan kuda C3 menantang permainan Nimsu Indian dan diladeni oleh Richard Rapport. Dengan gajah B4, Arjun memilih variasi normal kawan dengan pion E3. Saat hitam menemui variasi normal dalam permainan Nimsu Indian seperti ini, pilihan utama manusia adalah rokade. Stockfish engine komputer pun menyarankan hitam sesegera mungkin rokade kawan. Pilihan nomor 2 bagi manusia adalah pion C5, pion B6 pilihan nomor 3, dan pion D5 merupakan pilihan nomor 4. Tapi kalau Stockfish menyarankan pion D5 ini menjadi pilihan nomor 2 kawan. Dan nomor 3-nya adalah pion B6. Inilah yang dipilih oleh Richard Rapport. Bermain dengan variasi Saint Petersburg di sini. Dan kalau putih menemui variasi Saint Petersburg, pilihan utamanya adalah kuda berkembang ke peta E2, pilihan nomor 2 gajah D3 terlebih dahulu, atau kuda F3, pilihan nomor 3-nya kawan. Di sini memilih jalur utama dari Saint Petersburg dengan kuda E2, lanjut Arjun Erigaisi, dan dilanjut dengan langkah kuda E4. Sebetulnya kalau kalian sudah bermain dengan persiapan Vicenzo seperti ini, ya lazimnya gajah A6 ini langsung ditempatkan di diagonal ini kawan. Itu lazimnya. Tapi Richard Rapport ini merupakan salah satu pecatur yang sangat kreatif kawan, dengan ide-ide yang sangat bagus sebetulnya. Tapi sayangnya dengan ide-ide kreatifnya itu kawan, saat menghadapi pemain yang bertipikal posisional seperti Magnus Carlsen seperti yang kita lihat kemarin lusa, Richard Rapport ini juga membuat langkah-langkah yang cukup ekstrim, tapi sayangnya mampu diredam oleh Magnus Carlsen kawan. Oleh karena itu kita sering temui bahwa langkah-langkah dari Richard Rapport ini selalu keluar dari pakem kawan. Tidak bermain dengan gajah B7, tapi bermain dengan langkah kuda E4, pressure kuda di sini. Menteri C2, barulah sekarang gajah B7, pion A3, dan Rapport menukarkan gajah sikat kuda C3, diambil balik oleh kuda, diambil balik langsung oleh Richard Rapport dengan kuda. Sekaligus untuk membuka kembali akses gajah terang mengawasi peta G2 untuk memperlambat posisi gajah terang putih berkembang kawan. Tapi nanti ada opsi juga bagi putih, rokade panjang kawan, tak ada masalah. Mungkin gajah D2 ataupun pion ini didorong terlebih dahulu, nanti dikembangkan di peta gelap, di peta B2, rokade panjang. Dan mungkin nanti juga mengorbankan pion ini, gajah berkembang ke diagonal ini kawan, untuk membuka lajur G, mengorbankan pion G. Bisa juga ide itu dipilih oleh putih di langkah berikutnya.
Menteri ambil balik kuda C3, lanjut Arjun, pion D6, lanjut Richard Rapot untuk mengosongkan petak bagi pengembangan kuda ke D7 agar tidak memblokade diagonal terang ini kawan, ataupun juga untuk mengimbangi permainan petak pusat pion-pion putih. Di sini kawan, untuk mengantisipasi serangan diagonal terang ini dari gajah terang hitam ini, kalau kalian bermain dengan langkah pion F3 ini, struktur pion kurang bagus kawan. Di sini juga ada lubang yang bisa dimanfaatkan tempo bagi hitam keluar menteri ke petak H4. Ini kurang bagus, tidak dipilih oleh Arjun di sini. Bermain dengan pion B3, mengeluarkan gajah di diagonal gelap di langkah berikutnya bersama menteri untuk mendapatkan tempo lebih cepat untuk melancarkan serangan kawan. Kalau raja bergerak rokade pendek, maka gajah akan dikembangkan ke petak D3 juga bersama menteri bersama gajah gelapnya berada diagonal ke sayap raja, ataupun mengorbankan pion ini untuk membuka lajur ke bagi benteng kawan. Mungkin itu ide-idenya. Di langkah berikutnya oleh Arjun, menteri langsung bergerak ke peta H4, mengawasi peta F2 kawan. Kalau ada gajah berkembang, rokade pion ini bisa diambil. Di sini gajah B2 terlebih dahulu. Dan di posisi diagram seperti ini kawan, ada sekitar 7 game yang pernah mencapai posisi ini sebelumnya, di mana paling banyak hitam melanjutkan pengembangan kuda D7 terlebih dahulu. Juga ada opsi untuk rokade panjang di langkah berikutnya kawan, karena melihat baterai dari gajah menteri berada di diagonal gelap, ataupun gajah persiapan juga berada di diagonal ini cukup menakutkan juga. Tapi di sini kawan, kalau Stockfish menyarankan gajah ini bergerak ke peta E4, baru nanti kuda bisa berkembang ke peta C6 kawan. Inilah yang dipilih oleh Richard Rapot, langkah engine. Dibalas dengan menteri mundur ke D2 mengawasi peta F2 agar kalau ditinggal rokade, pion ini akan tetap aman dari ancaman menteri. Di sini pion G5 tanpa menunggu mengembangkan kuda D7. Menurut Stockfish pilihan terbaik untuk menyegerakan rokade panjang. Tapi langsung mendorong pion-pion sayap raja. Pion H3 balasan dari Arjun, pion terus didorong kawan dan ditolak karena tidak mungkin diterima oleh putih, bentengnya bisa jatuh. Terlebih dahulu Arjun rokade panjang. Dan di sini kuda berkembang ke peta D7 pilihan terbaik kawan, atau bermain dengan pion H5 sekalian, pion-pion didorong kawan. Tapi memilih dengan benteng G8. Sekarang keuntungan hitam sedikit mulai berkurang kawan. Di sini sayangnya Arjun tidak mampu memanfaatkannya kawan. Bermain dengan menteri bergerak ke E2. Pilihan terbaik usir menteri terlebih dahulu kawan. Setelah menteri ini mundur ke peta H5, dan benteng ini kalian angkat agar terhindar dari ancaman gajah dan tetap mengawasi peta H3 ini. Pilihan dari Stockfish memilih menteri ke E2 dan menteri hitam bergerak ke H5. Apakah persiapan kawan untuk mencoba menggeser menterinya ke sayap menteri nanti, atau juga mencoba ini memberikan discover nanti? Dijawab oleh benteng G1 untuk menghindari diagonal ini dan persiapan memainkan pion-pionnya di sini kawan. Di sini barulah kuda D7, lanjut Richard Rapot persiapan rokade panjang mungkin. Menteri bergeser ke E1 untuk menghindari diagonal ini kawan, dan segera mengeluarkan gajahnya juga di peta E2 ataupun nanti di peta D3 menantang pertukaran gajah terang. Dijawab Richard Rapot dengan langkah pertukaran pion G pukul pion H3 karena menteri sudah tidak berada mengawasi dirinya lagi kawan. Tidak langsung diambil balik menggunakan pion G, bentengnya bisa jatuh kawan. Bermain dengan langkah gajah E2 terlebih dahulu. Menteri menghindar ke peta H6. Tidak lagi digeser kawan, tetap fokus di sayap raja. Barulah dengan pion G pukul pion H3. Sekarang kalau Stockfish menyarankan raja ini bergerak kawan naik ke peta E7, tak perlu rokade. Tapi di sini memilih rokade panjang, pilihan nomor 2 dari engine komputer, dan benteng diangkat naik ke peta G4. Langkah kesalahan dari Arjun Erigaisi. Mencoba ancam gajah cukup logis kawan, tapi langkah ini kurang akurat menurut Stockfish. Stockfish menyarankan pengorbanan pion H4 kawan. Hitam bisa langsung ambil atau melakukan pertukaran benteng terlebih dahulu. Selepas diambil, barulah bisa ambil peta A4 ini, bisa dilanjutkan oleh hitam. Itulah menurut perhitungan Stockfish. Bisa jadi seperti ini kawan, kalau menteri ini ambil pion H4, pion F3 bisa dimainkan untuk menantang pertukaran menteri.
diambil balik oleh benteng dan terjadi pertukaran benteng, diambil balik, gajah akan ditempatkan di petak G6 untuk menjaga pion-pionnya untuk sementara. Dengan variasi seperti ini kawan, masih cukup bisa meredam permainan hitam yang cukup agresif di sayap raja ini kawan. Walaupun dengan langkah pengorbanan pion di sisi kanan papan, tapi paling tidak dengan variasi ini bisa meredam kekuatan hitam di sayap raja kawan. Tapi memilih mengangkat bentengnya ke petak G4 untuk coba ancam gajah terang. Simpel diantisipasi dengan pion F5, memberikan tempo bagi pion-pion hitam segera didorong maju ini kawan. Dan terjadi pertukaran benteng didahului oleh Arjun, diambil balik oleh benteng, dan selanjutnya Arjun bermain dengan pion H4 sekarang. Taktik defleksi, agar menteri ini terdefleksi kawan, posisinya tidak mengawasi peta E3 lagi, dan Arjun bisa memainkan peta F3, mengancam gajah agar meninggalkan posnya ini kawan, yang cukup mengganggu mengawasi peta-peta terang ini. Tidak diambil oleh Richard Rapport, pion H4 memilih positioning benteng G2 mengawasi baris kedua pertahanan Arjun kawan, dan ini cukup merepotkan. Benteng cukup pasif kawan di areanya, gajah ini juga cukup pasif. Richard Rapport ini masih belum mengeluarkan kuda loh kawan untuk membantu serangan. Kuda masih bertahan di sini dan rajanya masih adem-adem wae karena para perwira putih ini kawan posisinya terkurung di areanya sendiri, sedangkan hitam sangat leluasa kawan dengan para perwiranya. Dan pion ini tidak diambil, Arjun mendorongnya ke peta H5, Rapport juga mendorong peta F4-nya kawan, dan sekarang terblokade akses menteri menjaga atau mengawasi peta E3 punya kesempatan dengan pion F3, tapi langkah ini adalah langkah kesalahan juga kawan. Langkah terbaiknya adalah pion E pukul pion F4. Di sini kawan, kalau ada menteri ambil pion ini skak, di sini ada benteng yang bisa diangkat naik ke peta D2 atau menteri ini bergerak ke peta D2 kawan. Pilihan terbaik. Tapi memilih dengan pion F3, dan di sini kawan dimanfaatkan Rapport dengan langkah menteri ambil pion H5. Jika pion ambil gajah yang merupakan pilihan terbaik agar nanti terjadi pertukaran semacam ini kawan, dan menteri bergeser ke peta H1 menantang pertukaran, kemungkinan akan diladeni kawan. Tapi yang jadi masalah nanti kembali lagi hitam mempunyai pion bebas di sisi kanan papan kawan, dan punya tempo juga untuk menghancurkan pion-pion yang lain dari putih ini. Kita lanjutkan saja. Jika terjadi seperti ini, ada ancaman benteng, masih ada kuda di sini kawan mencoba membackup pionnya, ataupun kalian dorong saja peta F3 ini dan didorong lagi, ini bisa berbahaya juga kawan. Kalau diawasi oleh gajah di peta C3, kalian bisa bermain dengan kuda F6 untuk mengawasi pion kalian. Kalau ada pion E5 untuk mencoba ancam kuda, ya kuda kalian nanti ancam gajah kawan, bergerak ke peta E4 atau melakukan pertukaran terlebih dahulu. Tetap hitam akan menang. Tapi itu pilihan terbaik kawan. Tapi memilih dengan langkah gajah mundur ke F1, dan di sini dimanfaatkan benteng bergerak ke C2 skak karena baris kedua bebas terbuka, dan di sini di langkah ke-25 Arjun Erigaisi menyerah. Ancaman berikutnya jelas kawan, menteri bisa bergerak ke peta H2 untuk melancarkan ancaman skak mat berikutnya. Jelas raja ini bergeser ke peta B1 dan terjadi nanti bisa open skak kawan, ataupun menteri bergerak ke peta H2 ini juga kuat untuk melancarkan serangan-serangan berikutnya. Kita ambil beberapa langkah kawan. Di sini mungkin gajah bergerak ke peta C3 atau bergerak ke peta A1, ya simple gajah ini terus disikat oleh benteng walaupun gajahnya bisa tewas oleh pion. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh putih di posisi seperti saat menteri benteng sudah menusuk invasi di baris kedua kawan? Rasanya sudah saatnya memang menyerah di langkah ke-25 tadi. Sampai di sini tak perlu kita otak-atik lagi kawan. Kalian pasti sudah sangat paham, biar admin ini juga tidak capek ngomong terus. Oke, silakan kalian otak-atik sendiri. Pastinya lebih mudah untuk mengalahkan putih pada posisi seperti ini. Arjun ini tidak diberi ruang sama sekali kawan oleh Richard Rapport tadi, di mana para perwiranya ini sangat pasif di area pertahanannya sendiri kawan. Sangat luar biasa variasi yang dipilih oleh Richard Rapport dalam permainan Nimzo Indian Defense tadi, memilih variasi Saint Petersburg kawan dengan pion B6. Di sini tidak melakukan rokade, langsung bermain dengan pion B6. Gajah mengawasi peta G2 yang memperlambat gajah terang. Bisa jadi referensi kalian saat bermain dengan Nimzo Indian Defense. Bisa kalian coba kawan. Begitu tajam untuk mencegah Raja Putih rokade kawan, memperlambat pengembangan gajah terang.
Apalagi tadi kuda didahulukan ke peta E2. Tapi memang pilihan utama kawan kuda berkembang ke peta E2 ini ketimbang gajah terlebih dahulu. Semoga permainan dari kedua pemain dan ide-ide Richard Rapport tadi yang cukup segar kawan. Langkah-langkahnya memang sangat kreatif dari Richard Rapport ini. Itulah kenapa panitia event-event besar kawan sering mengundang Richard Rapport. Karena memang dia pemain yang bertipikal berani mengambil resiko untuk bermain cantik kawan. Tapi kalau berhadapan dengan pemain yang positioning, dia sering kalah dengan ide-ide yang cukup segar tadi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.